Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai rangkaian zikir dan doa akhir tahun 2023 ini, mari sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan ditilawahkan oleh Al-Ustadz Usman Mahmud. Kepada Al-Ustadz disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujzaa illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul in
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustaz Usman Mahmud. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keberkahan pada kegiatan sore hari ini. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sambutan dan arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 A Gorontalo yang kami sebut nama beliau Bapak Kasdin Lato SH. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasul abada, amma ba'du. Sangat kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Hamdan Jain bersama Bapak Haji Rionaldi Doe yang hari ini bersama dengan kita di Lapas kelas 2A Gorontalo. Kami hormati Ketua Umum Badan Takmir Masjid, Ketua Harian Badan Takmir Masjid, para imam, para pengurus Badan Takmir Masjid, dan yang kami cintai, kami banggakan seluruh jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, hari di penghujung tahun, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita masih bisa bersama di penghujung tahun 2023 ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, pada para sahabat yang insya Allah curahan rahmat syafaatnya mengalir kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak mudah melewati 1 tahun karena begitu banyak problem yang kita alami, begitu banyak masalah yang kita alami, dan itulah sebuah sunatullah kehidupan. Kalau kita bisa membagi bahwa waktu itu menjadi waktu yang kemarin, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Kalau kita mengingat waktu yang kemarin, ya, dan ini hari ini, kemudian kita akan lewati tahun 2023 akan menjadi sebuah konsep kenangan, sebuah konsep di mana kita berjuang. Kalau hari ini adalah hari di mana kita masih menjalankan roda itu. Kalau besok adalah tatapan ke depan, sebuah masa depan. Jadi kalau ada orang bersedih berarti dia lagi ingat masa lalu.
lagi nangis berarti dia ingat masa lalu. Kenapa ingat masa lalu? Ya, boleh jadi masa lalu itu kemudian menjadi tonggak bagi dia untuk bisa bangkit. Kalau ada orang takut, berarti dia takut masa depan. Karena dia berpikir, sama dengan kita saat ini yang masih melakukan. Ketika saya keluar nanti, mau apa saya? Itu masa depan itu. Muncullah kadang-kadang kegalauan di sana. Tapi hari ini kita tidak membahas itu. Saya mengajak kita semua hari ini kemudian kita merefleksikan kembali tahun 2023 ini. Ya, refleksi kita renungkan, mari kita luruskan kembali niat kita. Mari sama-sama kita melihat apa yang kurang di tahun 2023 itu untuk kita benahi, kita perbaiki di tahun ke depan. Tahun yang akan kita lewati. Saya kira saya tidak berpanjang lebar karena waktu kita juga cukup singkat ya. Ada tausiah mungkin 15 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan zikir bersama. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan dua ustadz yang memang sering juga datang ke tempat kita ini. Namun terima kasih Pak Ustadz sudah meluangkan waktu ke tempat kami, karena tidak gampang menghubungi Pak Ustadz di ujung tahun ini. Karena kenapa? Begitu padat juga jadwal yang ada di luar sana, banyak yang mengundang. Namun beliau-beliau ini tetap ingin bersama dengan kita, akan melewati ya, melewati tahun 2023 ini walaupun tidak sampai malam, namun mereka meringankan kaki untuk bersama dengan kita. Terima kasih lagi sekali Pak Ustadz, terima kasih buat seluruh jamaah. Selama tahun 2023 kita melewati kegiatan kita di lapas ini dengan baik. Tidak ada satupun kejadian yang kemudian menonjol menjadi perhatian pusat. Justru perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan kebaikan yang kita laksanakan di sini itu menjadi kegiatan yang menonjol di pihak puas. Saya kira mungkin itu kita apresiasi dulu untuk kegiatan kita tahun 2023. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Kasih Biladik Lapas kelas 2 Agorontalo. Selanjutnya ceramah agama yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Hamdan Zain SAG. Kepada Al-Ustadz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di sore ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangkaian zikir di akhir tahun yang insya Allah ini akan semakin menjadikan jiwa kita merdeka, tubuh bisa berada dalam satu tempat yang mungkin terisolasi, tetapi jiwa kita merdeka karena Allah memuliakan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pejabat Lapas Gorontalo yang hadir di kesempatan ini,
Yang saya hormati orang tua saya, kakak-kakak saya yang hadir di kesempatan ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan. Yang saya hormati Bapak Haji Renaldi Doe, hadirin wal hadirat seluruh warga binaan, insyaallah kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya terinspirasi tadi apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Asdin ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu mithlihi amsihi fahuwa maghbunun wa man kana yaumuhu sirran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang hari ini hidupnya lebih baik dari hari kemarin, fahuwa robihun, maka dia merupakan orang yang beruntung. Yang kedua, siapa yang hari ini dia sama dengan hari kemarin, maka baginya lah kerugian. Ini mohon maaf jangan dipolitisir ya, ada siaran langsung ini, ada direkam ini. Jangan dikait-kaitkan dengan karena 3, nomor 1, nomor 2, dengan nomor 3 presiden ini, tidak ada hubungan dengan calon presiden ini, tidak ya. Yang ketiga, siapa yang hidupnya hari ini lebih jelek dari kemarin, maka sesungguhnya dia adalah orang yang celaka. Kita tidak berbicara tentang siapa yang beruntung, kita pun tidak akan berbicara tentang siapa yang rugi itu, pun siapa yang celaka itu. Tetapi kita lebih cenderung ingin mengangkat kehidupan kita saat ini, hadirin rahmati Allah. Bukan terbatas pada siapa yang beruntung, bukan terbatas pada siapa yang rugi, dan bukan terbatas pada siapa yang celaka. Tetapi berbicara tentang siapa yang ingin senantiasa menjadikan hidupnya hari ini lebih baik dari yang kemarin itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam cara berpikir kita manusia seringkali melihat orang dari kulit luarnya. Ketika ada seseorang kelihatan buruk, maka kemudian kita menilai bahwa kehidupannya jelek. Atau ketika kita melihat sesuatu apa yang menimpa dia, kesialan yang menimpa dirinya, kita mengait-ngaitkan, ini orang perilakunya buruk. Padahal kan la tataharraka dzarratan illa biiznillah, tidak bergerak sebizarah pun tanpa izin Allah. Kita mau hidup seperti apa di muka bumi ini, itu adalah ketentuan Allah. Maka selalu saya tekankan kepada seluruh masyarakat dimanapun saya ketika berdakwah, saya katakan jangan pernah manusia itu melampaui kekuatan Allah. Karena yang menjadikan, yang memvonis manusia itu jelek atau baik dalam kehidupan itu adalah Allah. Kita manusia hanya dianjurkan untuk berbuat baik saja, tidak ada dianjurkan untuk menilai orang lain, apalagi memvonis orang lain. Ketika melihat seseorang, mohon maaf, kelihatan biasanya di kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada orang sehat, tiba-tiba begitu dia pulang dari rumah sakit, duduk termenung, berbicaralah dia dengan sahabatnya, ente kenapa bro? Hasil pemeriksaan dokter. Kenapa? Apa dokter bilang? Dokter bilang anaso ada gula. Saat itu belum ada masalah sebenarnya, belum ada masalah, yakin belum ada masalah.
Karena dia baru menyampaikan kepada lawan bicaranya. Yang masalah itu ketika lawan bicaranya menyampaikan ke orang lain, dan ketika dia menyampaikan ke orang lain, pas kebetulan yang dia sampaikan itu orang yang tidak senang dengan orang ini. Begitu dia bilang, mau sudah dengar kabar siapa? Teh ini suka nagula. Oh iya, wih tuh hita Allah. Tuhan suka kasih lihat kamar apa yang dia cari-cari. Padahal maksud Allah memberikan penyakit bukan karena menghukum dia, tetapi ingin mengangkat derajat hamba-hambanya. Bukankah ujian itu adalah bentuk cinta Allah kepada hamba-hambanya? Syukur ente punya aib belum terbongkar, syukur ente punya kejelekan tidak terendus, syukur ente punya kejahatan tidak terbongkar. Maka bagi kita adalah selalu melakukan kebaikan-kebaikan, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, yakin dan percayalah itu adalah bukti tanda Allah masih mencintai kita. Contoh orang yang ketika makan belum jarang dia berdoa, ya. Ketika dia makan, biasanya kalau nanti makan yang enak, bismillahirrahmanirrahim, foto dulu, kecrek, status rezeki anak soleh, padahal tidak sampai yang subuh. Begitu dia makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan. Saya ini berapa menit Pak Rinaldi? Ini tadi sampai jam berapa saya ini waktu kita Pak? Oh sampai jam 5. Kalau begitu saya cuma 15 menit, berarti tinggal 5 menit lagi. Ya. Ketika kita sementara itu kalau makan enak, misalnya ada teman kasih kita kue, apakah kemudian kita masih sempat berdoa? Napa, ambil 1 biji. Adakah kemudian kita sempat berdoa? Nah, mohon maaf ini bukan basinggung orang yang so makan kue ini. Silakan. Ini manusiawi, ya. Abu Bakar saja pernah lupa. Abu Bakar itu kebiasaannya ketika dia mau makan masih dia tanya. Misalnya orang kasih dia nasi, dia tanya, ini nasi dari mana? Tapi saya tidak sarankan bapak-bapak sekalian bertanya, ini kue dari mana? Tidak perlu tanya. Dia tanya, ini nasi dari mana? Kalau dia kue dari mana? Kalau dia lalampa, ada bungkus dengan apa? Daun pisang. Daun pisang ada ambil di mana? Ada minta sama orang atau tidak? Atau cuma minta di pohon? Biasanya kan di Gorontalo begitu, kalau ada tetangga ada daun pisang, kita mau ambil di pisang di daun tetangga, daun pisang di tetangga tidak ada, tanya pada pohon, pisang minta daun, ambil saja, makasih pisang. Gitu. Ya. Dia tanya, ini beras dari mana? Dia tanya, dia pastikan yang masuk ke dalam perutnya yang halal. Ini Abu Bakar Siddiq. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mau makan itu, kita jarang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Minimal kita jarang bersyukur dengan nikmat Allah. Apa yang Allah kasih? Allah katakan, wahai hambaku, begitu banyak nikmat yang masuk ke dalam perutmu. Aku tidak menginginkan zikirmu tertolak. Aku tidak menginginkan doamu tertolak. Aku tidak menginginkan sujudmu sia-sia. Karena memang Allah tidak menginginkan sujud doa itu, doa sujud zikir itu, hamba Allah yang keluar dari mulut orang yang di dalamnya ada makanan, minuman yang tidak jelas unsur halal haramnya. Makanya apa kata Allah? Apa yang Allah lakukan? Allah kasih talobang DP gigi. Sementara makan Allah gerakkan secara refleks lidahnya. Lidah itu luar biasa, bergerak secara auto ke kiri dan ke kanan. Orang ketika makan tidak perlu diperintah, lidah ke kiri, lidah ke kanan, lidah ke atas, lidah ke bawah, tidak, dia akan bergerak auto, bergerak secara otomatis untuk mengatur peredaran makanan. Kalau di sini gigi so tidak ada, dia akan arahkan ke sana itu makanan secara auto. Itu luar biasa. Ini luar biasa ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada sia-sia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu saat Allah kakukan lidah itu. Di saat mengunyah, Allah kakukan lidah itu, Allah hentikan sejenak. Maka apa yang terjadi? Kita menggigit lidah. Sementara makan tiba-tiba nasi sebiji masuk di dalam lubang gigi. Apa yang kita lakukan? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah?
Allah masih menegur kita. Wahai hambaku, dari sekian banyak usia, waktu, rezeki yang ada dalam hidupmu, jarang kau sebut namaku, kata Allah. Maka Allah tidak membiarkan mulut ini tidak terlatih untuk menyebut asma Allah. Maka ada saja cara Allah melatih kita untuk menyebut asmanya. Ketika kita sakit, lo ingat Allah, nanti itu kita ingat Allah. Ya Allah, ya Allah, nyut ya Allah. Taman bilang napa ampicillin, napa amoxicillin. Habis dia minum kasar, ya Allah, ya Allah. Sudah minum obat, sudah berikhtiar, tapi tidak kunjung sembuh. Ya Allah, kapan kau perbaiki, kapan kau hilangkan sakit ini? Allah tersenyum dengan kita. Allah katakan, aku masih ingin mendengarkan zikirmu wahai hambaku. Mungkin mulut ini ketika menerima nikmat jarang berzikir, jarang kita memuji Allah, jarang kita mengagungkan Allah. Ketika sholat pun terkadang kita tergesa-gesa sehingga kita lupa bacaan di setiap gerakan sholat. Nah, ada kesempatan Allah kemudian menggerakkan lidah kita untuk mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah, mulut yang senantiasa memuji asma Allah, maka Allah akan muliakan kehidupan hamba itu. Terakhir hadirin rahmati Allah, Abu Kilabah. Pernah dengar kisah Abu Kilabah? Sahabat Nabi yang terakhir wafat. Itu sahabat Nabi yang senantiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Abdullah bin Muhammad mendapati dia dalam satu tenda yang tidak ada siapa-siapa. Tangannya sudah buntung, kakinya sudah buntung, tubuhnya hampir tertutup dengan pasir, mulutnya tidak berhenti berkomat-kamit. Abdullah bin Muhammad mendekatkan telinganya. Apa yang didengarkan Abdullah bin Muhammad? Dia minta kepada Allah, dia memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah yang kau berikan nikmat kepadaku dan kau tak berikan nikmat itu kepada yang lain. Abdullah bin Muhammad lihat orang ini tidak ada tangan, tidak ada kaki, ya, sudah berada di tengah padang pasir, tendanya rendah, pasti panas kalau siang-siang, malamnya pasti kedinginan, tubuhnya sudah ada pasir karena dia tidak mampu membersihkan tubuhnya sendiri, tapi dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya? Dia tanya kepada orang itu, apa yang membuat kau merasa nikmatmu luar biasa? Kata orang ini, kata syekh ini, dia katakan, seandainya laut itu Allah tumpahkan ke darat dan aku tenggelam di dasarnya, gunung ini Allah balikkan dan aku berada di bawahnya, ditindih dengan batu-batu yang besar, tapi Allah masih mampu gerakkan bibir ini untuk bersyukur, berzikir kepada Allah, maka itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mulut yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka di akhir hidupnya diistimewakan, di yaumil akhir dikumpulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama orang itu meninggal dunia. Hadirin dirahmati Allah, lewat para kafilah, dia begitu lewat para kafilah, Abdullah bin Muhammad memanggil mereka, tolong bantu saya menguburkan orang ini. Begitu mereka membuka wajah orang ini, semuanya menangis. Mereka mencium, membersihkan tubuh itu. Mereka mencium tubuh itu. Dia tanya, wahai ya Syekh, kau tak kenal siapa orang ini? Saya tidak mengenal dia. Dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, Abu Kilabah. Dia adalah ahli hukum. Dia adalah orang yang senantiasa bersyukur. Bangsa Irak waktu itu mengangkat dia menjadi hakim, tapi karena dia tidak mau, dia lari, maka tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Kami menemukan dia sini, bukti bahwa orang dengan segala kondisi, tidak ada tangan, tidak ada kaki, tapi Allah muliakan akhir hidupnya, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dipertemukan dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah, semoga zikir yang kita ucapkan sebentar nanti adalah benar-benar zikir yang terlahir dari kolbu kita, terucap melalui mulut kita, dan ini merupakan implementasi iman. At-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Diyakinkan di hati kita, ya Rabb, kami hamba-hambamu,
Benar di mata manusia kami bersalah, benar di mata manusia kami punya salah, benar di mata manusia kami punya dosa, benar begitu banyak maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Tapi saat ini ya Rabb, di penghujung tahun ini ya Rabb, terimalah segala zikir kami ya Allah. Kami telah menetapkan taubatan nasuhah ya Allah. Sekiranya Engkau perkenankan kami untuk bisa keluar dan bertemu dengan keluarga kami sehat walafiat ya Allah. Perkenankan kami menjadi hamba-hambamu yang taat di jalanmu, pembela agamamu ya Allah, mengaguhkan asmamu, membenarkan sunnah rasulmu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Hamdan Zain. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah pemahaman pengetahuan keimanan kita. Amin. Bapak-bapak jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya zikir akbar dan doa yang akan dipandu langsung oleh Al-Ustadz Haji Rionaldi Doe SAG bersama Al-Ustadz Haji Hamdan Zain SAG. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang saya hormati, mari bersama di kesempatan ini sama-sama kita bermuhasabah, sama-sama kita merenung, sama-sama kita tundukkan hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni dosa dan kesalahan tersebut. Mari sama-sama kita mulai zikir di kesempatan ini dengan membacakan suratul Fatihah ala hadhihi niyat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin, kita akan bersama-sama bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkah Nabi Muhammad kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kepada kita kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kepada pezina kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kepada orang-orang yang minum minuman keras kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang dapat menolong kita dengan izin Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merindukan kita, maka sudah sepantasnya kita rindu dengan beliau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Kami hamba-hambamu yang tidak pernah berjumpa denganmu ya Habib Allah.
akan tetapi kami taat kepada perintah-Mu ya Rasulullah. Satu perintah kami ya Habibullah, terima kami sebagai umat-Mu ya Rasulullah. Berikan syafaat-Mu kepada kami ya Rasulullah. Sumpah-sumpah banyak yang tak kami berjaga wahai Rasulullah. Namun kamu hadir dalam ulum hati kami ya Habibullah. Syafaat kami ya Rasulullah. Umat-Mu yang tak pernah kami insyaallah mengimanimu ya Rasulullah. Kami percaya dengan risalah yang Engkau bawa ya Rasulullah. Syafaat kami ya Rasulullah. Barangkali kami tidak bisa berziarah di Raudhah di makammu berada di Madinah, tapi hati kami merindukanmu ya Rasul. Kami rindu kepadamu ya Rasul. Kami senantiasa menghambakan diri kami kepada Allah sebagai bukti ketaatan kami cinta kepada sunnahmu ya Rasul. Kelak di yaumil akhir ajaklah kami ya Rasul, karena kami adalah hamba-hambamu yang selalu bersolawat untukmu ya Rasul. Rindu kami untuk masuk ke jannah Allah bersamamu ya Rasul. Rindu untuk bersamamu kelak di yaumil akhir ya Rasul. Perkenankan salawat ini hanya untukmu ya Rasul, sebagai tanda cinta kami kepadamu ya Rasul. Kami adalah umatmu ya Rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
perhatian kita, mata kita bermaksiat kepada Allah. Allah tahu lamunan kita, pikiran kita berburuk sangka kepada Allah. Allah tahu orang-orang yang pernah bergelincir. Allah tahu orang-orang yang pernah berbuat zina. Allah tahu hak-hak orang yang kita tahan, harta orang yang kita ambil. Tidak ada, ma'asyiral hadirin, tidak ada cara kita kecuali kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa mau kemana kita? Mau kemana tempat pulang kita? Ingin menjadi ahlullah atau menjadi ahli-ahli jahannam? Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang menggenggam diri-diri kami. Di tangan-Mu jiwa-jiwa kami berada, ya Allah. Ampunkan semua kesalahan kami, ya Allah. Ampunkan seburuk apapun dan sedalam apapun masa lalu kami, ya Allah. Hidup kami sempit dengan dosa-dosa kepadamu, ya Allah. Tidak ada lagi maksiat yang dapat kami hitung, ya Allah, karena terlalu banyak, ya Allah. Satu minta kami, ya Allah, Engkau jadikan kami orang-orang yang bertaubat sebelum Engkau panggil kami menghadap-Mu, ya Ilahal Alamin. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, agar kami dapat bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Kami telah terus bergelimang dosa, ya Allah. Sementara kami tak tahu kapan Engkau memanggil kami. Mungkin sebentar lagi, bahkan kain kafan kami telah tertenun, ya Allah. Kami takut akan neraka-Mu, ya Allah. Kami takut akan azab-Mu, ya Rabb. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Rabbal Alamin. Hanya Engkau satu-satunya tempat kami berkeluh kesah. Engkau yang mengetahui aib-aib kami. Engkau yang mengetahui keburukan kami. Ampunkan keburukan kami, ya Allah. Ampunkan keburukan orang-orang tua kami, ya Allah. Ampunkan keburukan ibu bapak kami, ya Allah. Ampunkan dosa istri dan anak-anak kami, ya Allah. Ampunkan kesalahan kami karena tak mampu membimbing mereka, ya Rabbal Alamin. Ampunkan dosa dan kesalahan kami yang membuat orang lain tergelincir karena dosa kami, ya Allah.
takdirkan kami yang hadir di hari ini ya Allah. Jika Engkau berkenan memanggil kami, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Panggil kami dalam keadaan berzikir kepadamu ya Allah. Panggil kami dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Takdirkan kami yang hadir di hari ini ya Allah. Takdirkan orang-orang tua kami ya Allah. Takdirkan ayah dan ibu kami meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatul haq, kalimat yang dengan itu kami dilahirkan. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat dengan itu kami dibesarkan oleh orang tua kami. La ilaha illallah. Kalimat yang nanti kami dituntun ketika akan mati. Jadikan kalimat la ilaha illallah sebagai perisai kami ya Allah. Tidak ada yang dapat menuntun mulut-mulut kami jika Engkau takdirkan mulut-mulut kami tidak dapat menyebutnya ya Allah. Ringankan lisan-lisan kami untuk menyebut asma-Mu ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang terlihat alim di depan manusia, tapi justru kami terlihat sangat buruk saat bersama-Mu ya Allah. Pinta kami ya Allah, jadikan kami husnul khatimah, meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Khususkan doa kami di sore hari ini untuk kedua orang tua kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ibu kami ya Allah, yang darahnya bercampur dengan darah kami ya Allah. Berdarah-darah dia melahirkan kami ya Allah. Luka tubuhnya saat melahirkan kami ya Allah. Tidak nyenyak tidurnya karena menyenyakkan kami ya Allah. Rahmati mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rahmati ibu kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rahmati pula ayah kami ya Allah, yang dengannya nama kami dibintikan ya Allah. Ayah yang tak pernah terdengar suaranya hanya karena ingin menjaga perasaan kami ya Allah. Bimbing mereka ya Allah, beri kesempatan mereka untuk bertaubat kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Perbaiki masa tua mereka ya Allah. Kami mencintai mereka ya Rabbal Alamin. Ya Rahim ya Rahman ya Rahim. La
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Takdirkan kami yang hadir di saat ini menjadi orang-orang yang gemar berzikir kepadamu ya Allah, yang gemar menyebut asma-Mu ya Allah. Jangan jadikan hati kami lalai dari mengingat-Mu ya Rabb. Ya Rabb, segala puji bagimu, pujian semuanya untukmu ya Allah. Kami hamba-Mu ini banyak sombongnya ya Allah, banyak sekali dosa kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bertobat kepadamu. Jadikan kami ahli salat, jadikan kami ahli zikir ya Rabb. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan ta'ala haqqan. Nahnu abiduka ridha anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir, ya jabir kulli kathir, ya sahib kulli farid, ya mughni kulli faqir, ya muqawwi kulli dha'if, ya mujib kulli sa'il, ya rahman kulli khaif,
يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا أنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا عدوا إلا خسرته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهيلا إلا علمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.